Tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini saya akan sharing tentang graphing alias cara menampilkan grafik pada mikrotik untuk melihat penggunaan internet atau data internet yang sedang aktif di dalam router kita kayak gitu. Contohnya kayak gini. Nah, ini nggak ada, ini baru. Contohnya kayak gini. Nah, oke, bisa diperbesar kali ya. Nah, oke. Jadi kita bisa tahu misalnya nih dalam harian ini jam berapa saja sih kecepatan internetnya, dipakai kenceng, dipakai pelan kayak gitu ya kan. Jadi tahu semua kayak apa ya? Kayak laporan dari ISP tercinta kita gitu ya kan, yang sering kalian komplain kalau internetnya sudah 50 giga lebih mau mentok-mentok tapi nggak di-upgrade gitu ya kan. Di-upgrade juga nambah dikit-dikit doang ya kan. Ya kayak gitu kan. Gimana sih cara kita menampilkan kayak gitu ya kan. Itu namanya MRTG kalau nggak salah. Apa sih namanya? Pokoknya gitulah singkatannya. Jadi untuk membuat ini sebenarnya saya sudah pernah sharing ya caranya, gimana caranya untuk menampilkan kayak gitu ya kan. Oke, kok layarnya belum ganti ya? Sorry. Kita ulang. Oke, jadi di sini saya sudah masuk Winbox ya kan. Gimana sih caranya biar kita bisa menampilkan kayak gini? Kayak gini. Oh, kayak gini terus saja ya kan. Oke, kayak gini kan yang biasa kita lihat di dalam apa? Di dalam bukan di dalam, biasanya orang-orang share tentang penggunaan internet di ISP yang biasa kita pakai gitu ya kan, atau dianggap aja dia mana ya, di gateway-nya di Jakarta sana lah bisa kita bilang gitu. Biasanya kan kelihatan tuh sudah sampai 50 giga kayak gitu kan, penggunanya sudah mau mentok-mentok, yang bikin seluruh jaringan jadi lemot gitu ya kan, akses keluar maupun ke dalam atau dari lokal ke lokal keluar gitu jadi lemot gitu ya kan. Kelihatan tuh grafiknya, penggunaan datanya bisa mentok kayak gitu. Nah, itu gimana sih kalau kita terapkan di dalam mikrotik kita yang ya penggunaannya biar kita tahu gitu ya kan. Misalnya jam berapa, oh ternyata ini harian kita gitu kan ya, internetnya penggunaannya ya segini gitu ya kan. Di jam 12 ini ternyata ada traffic upload yang besar banget gitu ya kan, jam 12 kemarin kayaknya ya. Iya enggak sih? Ya kayak gitulah ya. Nah kayak gitu, ada traffic upload gede banget gitu kemarin, karena memang upload 2 video kemarin kan. Nah kayak gitu, terus ini ada upload lagi mungkin sinkron foto dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi gimana sih cara menampilkan ini ya kan. Caranya sudah kita share sebelumnya, sudah saya share di video tentang graphing ya di channel ini, kalian cari saja. Saya ulangi lagi untuk caranya, tinggal kalian masuk ke menu tools, kemudian kalian masuk ke graphing. Ini graphing ya, kelihatan kan di layar. Nah, di sini ada banyak sekali yang bisa kalian tampilkan. Yang pertama, resource rules. Resource rules artinya apa? Ya resource, kayak gini, sistem resource. Mana nih resources ya kayak gitu. Nanti apa aja sih yang masuk ke resource itu bisa kita lihat di sini, CPU, HDD, memori. Nah, jadi kita akan tahu CPU-nya di jam berapa itu penggunaannya berapa gitu kan, memorinya berapa, harddisknya berapa penggunaannya kayak gitu. Kita akan tahu semuanya kayak gitu. Kemudian di resource, kemudian di queue. Queue ini gunanya untuk menampilkan queue itu loh, kayak gini loh. Menampilkan gitu penggunaan internet lah ya, limitasi bandwidth yang kita set gitu ya kan. Jadi akan kelihatan semuanya sama interface gitu. Interface ini berarti Ethernet yang kita pakai gitu ya. Misalnya saya ini menampilkan bridge hotspot Ether 1 dan Ether 2 kayak gitu. Cara menambahkannya, misalnya kalian ingin pakai resource ya kalian tambah saja gitu. Kemudian allow address, ini kalian ini diizinkan diakses dari mana saja kalau ini 00 semua. Pastikan store on disk di checklist ya, biar ketika router kalian restart atau router kalian mati tiba-tiba kecabut atau lagi maintenance, upgrade dan lain sebagainya, biar tetap kesimpan datanya kayak gitu. Store on disk wajib di checklist. Queue juga sama kayak gitu kan. Store on disk, tapi saya nggak checklist untuk queue karena memang sering berubah ya kan. Queue-nya sering berubah. Jadi saya nggak mau buat nyimpan banyak-banyak. Yang penting saat on ya kelihatan gitu aja, pas off ya udah kayak gitu. Kemudian interface rules ya, di sini saya menampilkan bridge. Untuk menambah ini ya kalian klik tambah saja. Kalau mau tampilkan semua pilih all, kalau pin satu-satu ya satu-satu aja. Oke.
Kalau sudah ditambahkan kayak gini, ya kan, kalian tinggal akses aja ke IP ini, IP mikrotik kalian, berapa sih IP mikrotik kalian gitu ya kan. Nah, nanti kelihatan tuh. Oke. Jadi diakses aja melalui 102 gitu contohnya ya mikrotik saya, maka dia bisa kelihatan semua trafiknya gitu. Misalnya itu penggunaan CPU-nya ya kan, hari per hari ya nggak ada penggunaan CPU. Kecil banget. Karena memang saya pakai 750 GR3 itu resource CPU-nya lumayan ya, untuk ukuran harga segitu ya lumayan banget. CPU masih aman lah ya. Untuk memori ini RAM maksudnya. RAM-nya kan 256 tuh gede banget tuh ya. Kita pemakainya cuma 64 MB. Kemudian disk usage ya standar lah ya, kan kita punya template ya. Jadi ya kayak gimana kelihatan kan penggunaannya kayak gitu. Penggunaannya normal-normal aja, nggak ada peningkatan sama sekali karena memang saya nggak nyimpan apapun, termasuk nyimpan kayak laporan penjualan dan sebagainya, itu saya nggak pakai karena memang bukan untuk jualan routernya. Router ini untuk riset, untuk belajar ya kan, tes-tes di rumah gitu ya kan. Oke gitu. Tapi ada satu pertanyaan tadi. Nah, gimana Mas caranya biar bisa diakses dari luar jaringan ya kan? Pertanyaan yang menarik. Gimana caranya kita menampilkan ini dari luar jaringan? Maksudnya di luar jaringan itu ya kita akses melalui IP public gitu maksudnya. Gimana caranya ya kan? Caranya kan, pengen tahu pasti ya. Sebenarnya mudah banget ya kan. Caranya satu, kalian bisa, kalau memang untuk mendapatkan IP public itu nggak semua orang mau membayar mahal untuk mendapatkan IP public ya kan. Kita tahu lah ya. Sekarang kayak langganan ISP BUMN atau ISP lokal itu pasti IP private semua yang nggak bisa diakses dari luar jaringan. Itu hampir pasti ya. Kadang ada juga yang dapat IP public. Tapi sekarang sudah jarang. Dulu itu kan ketika saya membuat tutorial tentang apa? Tentang apa sih namanya, port forwarding, itu saya masih dapat IP public walaupun dynamic ya kan. Tapi sekarang sudah nggak pernah dapat sama sekali ya, itu dapat IP 10 sekian gitu ya kan. Kan itu IP private tuh nggak bisa diakses. Nah, solusinya gimana ya kan? Saya kan tapi saya nggak mau membayar lebih hanya untuk mendapatkan IP public ya kan. Solusinya gimana biar tetap bisa mendapatkan IP public gitu? Caranya yang pertama, kalian bisa menyewa VPN tunnel atau VPN remote gitu ya kan, dari provider manapun ya kan. Ada, kalau kalian pengen ada yang Micmonnya juga bisa pakai Micmon online atau pakai provider manapun yang mungkin bisa kalian percaya gitu ya kan. Bisa, ataupun kalian punya VPS sendiri gitu misalnya kan. Kayak Om Madaswaski itu kan punya VPS sendiri. Nah, dia juga bisa membuat VPN remote buat untuk ngakses, untuk menampilkan ini aja juga bisa gitu kan. Yang penting ini adalah port forwarding dari VPS atau VPN remote itu ke dalam webbox alias webvik kayak gitu. Jadi untuk awalnya membuka ini kan melalui IP tuh ya kan. Jadi kayak gini. Jadi intinya kita harus bisa membuka halaman ini dulu. Kalau pakai VPN ya tanya ke provider VPN-nya, saya dikasih port berapa untuk akses ke webvik kayak gini kayak gitu. Oke, contohnya nih ya kan, saya kan pakai Micmon online ya. Kebetulan dikasih Micmon online ya, yang masa aktifnya nggak pernah habis gitu ya kan. Nggak tahu itu masa aktifnya nggak pernah habis sama mulai awal, itu nggak pernah habis masa aktifnya. Oke, ini adalah halaman Micmon online saya yang saya dikasih sama Om Laksa ya kan. Oke, bentar. Ini halaman bukan halaman. Alamat yang dikasih oleh Om Laksa ya kan, serta VPN sama halaman Micmonnya. Kalau kalian akses ke alamat itu berarti kalian langsung menuju ke dalam router saya ya kan? Dan kalian itu bisa, misalnya nih, aku lagi di luar rumah ya kan. Oh, lagi di luar rumah nih, pingin lihat berapa sih penggunaan, misalnya kan saya pergi keluar kota gitu misalnya kan. 7 hari gitu kan ya, misalnya bikin tahu deh penggunaan internetku berapa ya gitu. Jadi saya bisa lihat dari manapun menggunakan alamat ini, nggak peduli saya di luar rumah, nggak peduli saya pakai internet dari modem fiber optik, mau modem HP, mau dari jaringan 8G sekalian gitu ya kan, mau pakai VSAT, mau pakai jaringan apapun, selama terhubung ke internet kalian bisa mengaksesnya kayak gini. Ini namanya
IP public ya kan, tapi pakai port kayak gini ya, sharing lah ya. Kalau kalian sudah bisa ngakses ini, caranya kan tadi pakai VPN tunnel, tanyakan ke provider kalian, kalian dikasih port berapa kayak gitu. Kalau sudah, kalian ya sama aja caranya. Kalian juga bisa melihat ini sama kan hasilnya tuh sama. Bisa melihat CPU ya kan, juga hasilnya sama CPU-nya. Tuh sama ya kan. Jangan CPU deh, kita lihat di Ether 1 internet aja ya kan. Kita cek juga tuh. Oke, kita set by set aja, set by set. Gimana ya set by set? Nah, kok malah OBS-nya yang kepindah? Ini mana sih? Nah, gini loh maksud saya. Oke, nah. Jadi bisa kalian lihat di alamatnya ini di address barnya ini kan 192.168.102. Ini hanya bisa diakses dari lokal. Kalau kalian di luar jaringan, misalnya kalian pakai internet pakai kartu gitu, ya nggak bisa ngakses ini dari luar jaringan kayak gitu, nggak nyambung lah ya. Ibaratnya ya kita di rumah orang tapi minta masuk ke kamar kita kan nggak mungkin, kita kan nggak punya kamar di rumah orang gitu ya. Jadi pada dari itu kita akan memanfaatkan kayak gini, memanfaatkan remote VPN remote itu ya. Itu banyak kok providernya, mulai dari yang mahal sampai yang murah, bisa mulai yang dari bisa dipakai buat traffic internet sampai yang cuma buat remote aja tuh banyak banget. Kalian tinggal pilih aja provider yang mana. Oke. Jadi gitu enaknya, kita bisa kalau kalian punya VPN remote, kalian bisa memantau mikrotik kalian dari manapun, dari jaringan manapun, nggak harus connect ke jaringan kalian bisa kayak gitu. Terutama dalam menampilkan Grab kayak gini ya kan. Untuk menampilkan Grab kayak gini mungkin sebagian orang itu penting ya kan. Mungkin sebagian orang penting, mungkin ya enggak ya kan. Kayak saya ini kan ya buat ada-ada aja ya kan. Buat kayak tutorial gitu, ngasih tahu gimana sih gitu. Oke. Jadi sampai di sini dulu buat tutorialnya. Yang penting kalian harus tahu yang dibutuhkan apa biar bisa akses kayak gini, yaitu VPN tunnel. Oke, itulah yang paling mudah. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik-klik, kalau nggak suka ya biarkan saja. Jangan lupa kalian join ke grup Facebook K Tutorial, dan tambah juga pertemanan di Facebook juga boleh, di Instagram juga boleh ya kan, bisa kalian cek di sini. Nah, itu ada Facebook saya juga, ada Instagram juga, ada nomor HP kalau kalian memang perlu atau konsultasi tentang jaringan atau pengen apapun lah ya, mau nanya-nanya ya silahkan di nomor tersebut atau di Facebook saya atau di Instagram itu. Oke. Jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan K Tutorial, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, dadah.